kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri. Seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur hari ini kita kembali boleh dipertemukan di dalam ibadah yang sungguh kita juga gak berasa ya. Ini udah memasuki minggu pertama di bulan Maret. Dan saya tetap percaya kita semua tetap punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Kita mengambil sikap saat teduh. Satu Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk boleh datang beribadah. Kita boleh datang kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua untuk siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan ada di setiap hidup kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu.
Biarlah pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian di mulut kami. Ini pengakuan hati kami Tuhan, bahwa hanya ada Tuhan di hidup kami. Bahkan di setiap perkataan, perbuatan kami. Dan seumur hidup kami, selama hidup kami mau terus menyembah kepadamu saja. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami memuji Tuhan yang bersama-sama dipuaskan juga melalui firman-Mu. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami boleh pulang dari tempat ini, kami boleh mendapatkan berkat yang baru yang kami bagikan nanti bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan atau mereka yang tidak bisa hadir dimanapun mereka berada. Tuhan yang sertai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau ngajak kita menyanyikan satu pujian yang mungkin hampir selama pandemi lagu ini belum pernah dinyanyikan lagi, ya. Hari ini kurasa bahagia karena di bagian refrennya itu ada mengajak kita untuk bergandengan tangan, ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak canggung sudah bisa berjabat tangan, nanti di bagian refren kita boleh saling bergandengan tangan. Karena hari ini adalah hari yang berbahagia, kita bisa berkumpul bersama saudara seiman. Tanpa
satu pujian yang juga indah ya. Di sini katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Bersama seluruh umat percaya di muka bumi ini kita mau mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan masuk ke dalam pengurahan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Bu Sukisen. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian anugerah terbesar. Sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur
kita sehati, kita bersatu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur. Engkau anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyatakan anugerah-Mu demi anugerah di dalam kehidupan kami. Biar pada saat ini kami boleh kembali diingatkan, kami boleh dijamah, kami boleh kembali merasakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga membuat kami boleh semakin kagum, semakin setia, semakin membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang memimpin, menyertai berkat kami pada saat ini, pada saat kami merenungkan firman Tuhan. Layakan mampukan hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Shalom. Shalom kepada yang beribadah di rumah. Kayak Tuhan tetap sungguh-sungguh dirasakan kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah kalian masing-masing. Seperti halnya ketika kita beribadah di gereja. Bila kesempatan yang indah ini kita membiarkan Roh Kudus Tuhan bekerja kepada setiap kita dimanapun kita berada. Hari ini kita membicarakan suatu tema tentang suatu renungan yang diberikan pada saya, Grace by Grace. Kalau tadi kita membacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, di sana disebutkan berkali-kali kasih karunia, kasih karunia. Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-1 ayat 16 sampai ke-17. Ya. Kita baca bersama-sama dari ayat yang sudah ada di layar. 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya akan menggunakan di sini kata kasih karunia dengan anugerah, bisa berbalik-balik begitu. Jadi jangan sampai membingungkan setiap kita. Kenapa tadi kasih karunia lalu ngomong anugerah begitu. Sebab memang dalam bahasa Indonesia ini kekayaan kita gitu. Dalam bahasa Indonesia bisa ada dua kata. Inggrisnya hanya satu apa? Grace. Kasih karunia atau anugerah. Nah, dalam hal inilah pada saat ini kita akan bersama-sama memikirkan apa sih itu kasih karunia demi kasih karunia atau anugerah demi anugerah. Ternyata anugerah itu merupakan suatu keselamatan, kuasa, kehadiran dan berkat Allah yang dialami oleh mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian dikatakan? Sungguh-sungguh kasih karunia atau anugerah ini bukan satu yang diusahakan oleh manusia sehingga ada sendiri, tetapi harus sebagai modal bagi manusia membuat segala satu indah di dalam kehidupannya. Hidup tanpa anugerah, hidup tanpa kasih karunia betul-betul hampa. Hidup ini tidak ada artinya. Oleh karena itulah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 5, 16 dan 17, kasih karunia demi kasih karunia datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa di dalam ayat 16 dikatakan bukan dari Musa, tetapi Taurat yang datang dari Musa. Maksud apa? Taurat itu mengajarkan hukum-hukum Allah tentang berita-berita, tentang anugerah-anugerah yang Allah akan curahkan kepada kita, begitu. Jadi semacam satu pemberitaan permulaan yang menyatakan keselamatan anugerah atau kasih karunia yang akan datang nanti. Nah, itulah yang diberitakan oleh Musa. Lalu kemudian di dalam ayat 17 ini kasih karunia itulah datang melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah dikatakan kasih karunia demi kasih karunia berarti pemberian anugerah kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan anugerah yang selalu diberikan bukan karena kita layak untuk menerima, bukan karena kita ada andil, tidak. Tetapi karena semata-mata kasih atau kehendak Tuhan saja yang diberikan kepada kita.
Bukan ada jasa sama sekali sama kita. Sama sekali tidak ada. Bahkan keselamatan yang diberi kepada kita itu anugerah yang diberikan kepada kita 100%. Cuman ada orang yang mengatakan begini, Mbok Su, kita mau percaya kepada Tuhan, itu kan kemauan kita kan. Ketika kita mau menerima Yesus, kan ada tindakan kita nggak? Ada nggak? Ada nggak? Berarti mesti ada kerjasama tindakan manusia dong. Baru kita boleh beriman percaya kepada Tuhan gitu ya. Tapi Alkitab sama kalian kan tidak. Lalu gimana? Rupanya kalau kita perhatikan itu ada di kitab Efesus, Filipi, ternyata kemauan kita digerakkan oleh Roh Kudus sehingga kita mau percaya. Tapi ketika kita bertindak, itu kan tindakan kita tanpa kita sadari. Tahu nggak kita? Seringkali kita bertindak bukan maunya kita nggak? Terjadi nggak dalam hidup ini? Terjadi. Apakah itu maunya kita? Tidak. Itulah tindakan Allah. Itulah anugerah yang diberikan kepada manusia sungguh-sungguh 100% sehingga kita mau berespon, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau tanpa ada kerjanya anugerah kasih Allah ini kepada kita, tidak mungkin kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ambil contoh yang paling gampang. Saulus, dia sangat benci Tuhan Yesus kan, sangat benci orang Kristen. Tapi dia bisa percaya. Maunya dia? No. Ketika dia percaya, ada andin dia? No. Dia sadar semuanya kasih karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi yang kita sudah baca bersama-sama, sebagai suatu pernyataan daripada Paulus, semuanya adalah kasih karunia, semuanya adalah anugerah Allah sepenuhnya kepada dia. Itu yang dinyatakan. Jadi juga selanjutnya selain anugerah itu, anugerah adalah juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang hadir dalam hidup orang percaya. Itu bisa berupa pengampunan, keselamatan, pimpinan, keinginan dan kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Jadi di sini ketika kita bisa mau melakukan kehendak Allah, perintah Allah, itulah adalah peran anugerah. Kenapa? Otomatis seringkali kita manusia berdosa, dikuasai dosa. Mau taat, mau hidup suci? No. Seringkali pikiran kemauan daging. Kepuasan hawa nafsu kita. Tetapi anugerah yang ada dalam diri kita memberikan kuasa, kehendak, kemampuan untuk melakukan. Akhirnya mau taat, hidup suci di dalam Tuhan. Ada seorang ibu yang bernama Fanny Crosby yang mungkin selama ini tanpa kita sadari kita suka menyanyikan lagu-lagu yang dia buat, lagu-lagu yang dia ciptakan. Nah, suatu kali kejadian menimpa dia begini. Itu kejadian sekitar tahun 1875 katanya. Suatu hari dia mengalami kesulitan keuangan. Apalagi bagi dia seorang buta. Umur 7 hari, semingguan dia sudah buta. Lalu pada saat dia terus melayan Allah, imannya terus dia nyatakan melalui lagu-lagu yang dituliskan, himne-himne yang menguatkan banyak orang, begitu. Lalu pada saat itu dia mengalami betul-betul krisis keuangan. Cuman $5. Bagi kita pada saat ini $5 bagaimana? Kecil kan ya, kalau dikurskan sekarang berapa? Cuma 75.000 palingan ya, kecil kan. Tetapi sebetulnya tanpa kita sadari terjadi inflasi, deflasi kita tidak sadari. Jumlahnya pada saat itu sangat besar. Bukan 75.000 yang kita pikirkan sekarang. Tidak. Ambil contoh begini. Waktu dulu saya masih remaja, uang Rp5 sekarang bedanya jauh nggak? Rp5 itu bisa beli nasi goreng, dapat bakso, dapat es mambo.
nasi goreng, bakso, es mambo. Tahu es mambo? Itu yang plastik itu namanya es mambo itu. Sekarang apa enggak? Enggak tahu Pak Willy, pernah ngalami enggak Pak? Ngalami ya? Pak Ijaz pernah enggak? Pernah ya? Mungkin ibu-ibu yang sudah lanjut pernah ngalami itu ya? Ya kan? 5 rupiah bisa dapat banyak begitu. Sekarang gimana? Aduh, noleh pun kita nggak mau. Kalau ada uang itu tinggal buang gitu kan ya. Nah itu karena inflasi, nilai itu makin lama kelihatan makin kecil. Tapi pada saat itu $5 itu besar sekali. Bahkan dikatakan, ada yang mengatakan begini, pada tahun 2017 jumlah $5 itu sudah 1,5 juta nilainya. Itu tahun 2017, ini yang menulisnya, kisah ini. Apalagi sekarang inflasi kan sudah terjadi lagi ya, tambah 6 tahun lagi begitu kan ya. Itu kan lebih besar lagi nilainya. Nah pada satu dia betul-betul tidak ada uang untuk membayar tagihan yang masuk dalam hidup dia. Dia ditagih dan dia nggak tahu. Seperti biasa dia tahu hidupnya karena anugerah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia serahkan pada Tuhan. Dia berdoa. Sehingga tidak menyusahkan hati dia. Setelah dia berdoa, tanpa disadari, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dia buka, nggak kenal orang itu siapa. Tetapi orang tersebut menyodorkan 1 amplop untuk dia. Dan tamu tersebut cepat-cepat pergi meninggalkan dia. Dan pada saat sudah pergi, dia tutup pintu, buka, apa yang terjadi? Pas $5 yang dia butuhkan. Nah pada saat itu dia memuji Tuhan dan timbullah pujian ini. Boleh bisa ada nggak di slide? Ada ya? Lagu yang sepanjang jalan Tuhan pimpin. Bisa? Oke. Boleh di-shoot dulu. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Tidak balik duka menanti dalam hidup. Ya, coba ya, boleh ayat yang pertama. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia memperdulikanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang kutakutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, Ia memperdulikanku. Di balik imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Satu iman yang luar biasa, dia katakan, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Bahkan firman ayat selanjutnya, Tuhan sertaku itu cukup bagiku. Luar biasa. Penyertaan Tuhan, disitulah anugerah Tuhan kaya. Penyertaan Tuhan, disitulah kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Cuman permasalahannya begini Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menyertai kita, Allah beserta dengan kita, kasih karunia itu tidak selalu kita rasakan kan? Kenapa?
Ini permasalahannya. Kenapa kita tidak pernah merasakan? Sedangkan daripada Ibu Fanny Crosby, dia sadar sekali katakan, dalam imanku terhibur, iman terus dipelihara. Maklum, saya pikirkan begini, orang yang tidak melihat katanya lebih beruntung. Bahkan ketika dia bilang, kalau kamu dilahirkan kembali ke dunia, mau nggak melihat? No, katanya. Saya lebih baik seperti sekarang saya buta lahir. Saya bisa memandang keindahan Allah. Saya terus bisa melihat kasih Allah yang begitu besar dalam hidupku. Betul, 8.000 pujian memuji Tuhan dia buat. Hidupnya penuh sukacita yang melimpah. Inilah yang sekali lagi dalam ini, lagu ini mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan yang pimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang mempedulikanku. Dengan imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Satu hal yang luar biasa, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Kenapa? Kasih karunia-Nya, anugerah-Nya tidak pernah berkurang. Cuman sering kali yang terjadi, yang terasa kepada kita. Terima kasih. Yang terasa, sering kali kita menyadari. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bisa ada, dibandingkan memikirkan COVID yang lalu pada saat itu, apalagi tahun 2001 ya, itu virus alfa ya, menakutkan nggak? Sangat-sangat menakutkan sekali. Bukannya 2001 ya, 2020 ya, Mei sampai Agustus begitu ya. Waduh, luar biasa. Kita betul-betul menjadi satu istilahnya panikan sendiri ya, ketakutan sendiri gitu. Kayak nempel sesuatu, megang sesuatu yang nggak kenal, cepet-cepet cuci tangan gitu. Kenapa? Takut mati ya? Iya kan ya? Sekarang takut matinya enggak ya? Enggak. Sadar nggak anugerah? Seringkali kita nggak sadari. Kita ada sekarang nih, bisa sehat, bisa hidup, apapun keadaan kita, itu anugerah. Saya Jumat yang lalu bertemu dengan sepupu saya. Memang dia lebih tua, usia 80, tapi kalian masih muda, 70, masih muda begitu. Bahkan kalau dibandingkan, kok sepertinya lebih muda dari saya gitu. Saya ini mau 60 begitu. Pada saat ketemu dia, tahu nggak katanya? Saya sekitar 3 tahun lalu stroke katanya. Hah? Mana stroke? Nggak ada tanda-tanda apa. Betul stroke katanya. Ini tangannya memang dilihat kecil sebelah gitu. Kanan dan kiri kan biasa kalau stroke kan ketahuan sekali kan. Memang dia mengecil begitu. Nah pada saat itu tetapi tangannya tetap berfungsi baik begitu. Lalu kemudian dikatakan, ini kebaikan Tuhan. Saya bisa ada sekarang. Tetapi saya percaya sekali, walaupun keadaan saya seperti itu, tetap saya percaya kebaikan Tuhan. Indah nggak? Indah sekali. Sembuh tak sembuh, itu kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik. Membuat dia tetap semangat gitu. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kenapa? Dia sadar tatkala kehidupan tanpa menyadari kebaikan Tuhan, merasa mengeluh, melihat diri sendiri yang kurang daripada orang lain. Itu mengecilkan
semangat usaha dia untuk menjalani kehidupan ini. Inilah yang harus kita kembali pikirkan pada saat apapun yang terjadi dalam hidupku. Dalam imanku melihat, dalam imanku memandang segala kebaikan. Kasih karunia dan anugerahnya begitu melimpah dalam hidup kita. Sehingga dia tidak mengeluh. Dan dia terus berjalan bersama Tuhan. Inilah yang dialami oleh Fanny Crosby. Selanjutnya kita boleh melihat sebelumnya coba. Kalau dipikirkan, usianya berapa panjang? 1820 sampai 1915. Berapa? 95 tahun ya. Luar biasa. Mengeluh, enggak ada sedikit pun mengeluh. Tetapi pasti pertama-tama ada keluhan. Dari keluhan itulah dia berubah-ubah. Bayangkan, saya bisa bayangkan 95 tahun hidup dengan keluhan, bahaya nggak? Wah, menyakitkan sekali. Tetapi kalau kita melihat foto tuanya itu luar biasa sekali. Itulah hidup yang menyadari anugerah demi anugerah dia bisa menikmati. Karena bisa menikmati anugerah Allah dalam hidupnya, dia bisa menjadi berkat melalui puji-pujian yang dia buatkan. Dalam PPK Kristen itu banyak lagu-lagu himne yang dia buat. Itu indah-indah sekali. Ini yang luar biasa. Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari sadari anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia Allah selalu dicurahkan kepada kita. Cuman sering kali kita dibutakan oleh apa yang kita inginkan. Kita dibutakan oleh apa yang kita anggap mesti begini Tuhan. Mesti begini, mesti begini, mesti begini. Emangnya jadi Tuhan siapa? Begitu. Tanpa kita sadar kita yang mau bertindak sebagai Tuhan. Tuhan mesti begini-begini ya. Padahal kita menjalani hidup ini, di dalam menjalankan usaha kita, menjalankan studi pekerjaan kita nggak mampu gitu. Apalagi mau mengatur Tuhan yang jauh lebih besar, lebih berhikmat, lebih hebat daripada kita. Bersyukur dengan pengurus yang jika hari ini mengingatkan kita, kasih karunia demi kasih karunia, tidak kekurangan pada kita. Yang sungguh mau berserah. Amin. Amin. Percayalah. Demikian juga dalam kehidupan saya ya pada saat ini. Saya sungguh-sungguh diajar Tuhan untuk tahu terus berserah. Mungkin memang kadang-kadang bisa pengaruh juga dengan jenis temperamen seseorang. Sebetulnya saya ini terlalu perasa. Orang ngomong sedikit tuh gampang tersinggung dulu, betul. Seakan-akan semuanya kok gimana gitu. Gampang sekali, istilahnya saya ini introvert begitu kan. Kalau extrovert tuh enak begitu, mungkin seperti anaknya siapa ini. Nah modelnya gitu extrovert begitu. Atau juga yang lain gitu extrovert gitu kan. Ini saya introvert, gampang sekali namanya nih. Cuman kemudian Tuhan melatih saya akhirnya tahu bagaimana. Jadi semacam kayak temperamen yang pragmatik, tahu pragmatik? Masa bodoh begitu kan ya. Itu istilahnya ya jalan aja hidup ini gitu. Everything is okay gitu. Ngapain dipusing-pusingin begitu kan ya. Bahkan dikatakan kalau misalkan ekstrimnya orang pragmatik gitu ya, tiba-tiba jatuh bom di sini, orang akan ketakutan. Oh itu bom meledak ya. Itu bisa terjadi begitu gitu. Dan ternyata puji Tuhan. Sampai saat ini Tuhan berikan saya kekuatan di sana. Sehingga apapun yang terjadi tidak membuat saya memusingkan saya sehingga akhirnya nggak bisa tidur. Istri saya berbeda sekali. Ada masalah itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak bisa tidur gitu. Lalu dia bilang, enak ya kalau kamu ya udah ketemu bantal sudah plus begitu. Ya untuk apa lagi gitu. Hidup kita hanya anugerah. Bukan berarti nggak memikirkan, bukan berarti nggak merencanakan,
bukan berarti nggak mempersiapkan segala sesuatu yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Jadi itu. Mintalah kepada Tuhan, latihlah dan belajarlah kita sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan. Mengapa sih kasih karunia itu? Ingat, sadari, seluruh kegiatan kehidupan Kristen kita dari awal sampai akhir sebetulnya bergantung dari kasih karunia Allah ini. Kalau memang berdasarkan kasih karunia Allah, bukan daripada manusia, bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan kita, ngapain kita susahkan diri sendiri? Silakan boleh tolong untuk ininya. Seluruh kegiatan kehidupan Kristen kita dari awal sampai akhir bergantung pada kasih karunia Allah. Bukan karena manusia. Bukan karena kita. Tetapi bukan berarti kita bermalas-malasan, tidak. Kasih karunia Allah seperti tadi penguraian sebelumnya juga memberikan kehendak kemampuan kita untuk bertindak. Jadi ada di sini berbeda dengan keselamatan. Kalau keselamatan pure Allah berikan kepada kita, tetapi menindaklanjuti, menghidupi keselamatan itu, Allah memberikan kuasa, kemampuan kepada kita untuk melaksanakannya, membuat keselamatan menjadi indah dalam hidup kita. Itulah yang Allah inginkan. Jadi pertama, Allah mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang tidak percaya supaya mereka dapat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihatkan pertobatan daripada Rasul Paulus tadi, dan juga Allah memberikan kasih karunia atau anugerah kepada orang percaya supaya dimerdekakan dari dosa untuk bisa mengerjakan di dalam kita baik kemampuan, baik kemauan ataupun segala tindakan kita menurut kerelaannya. Itu Filipi 2 ayat 13. Jadi jelas-jelas di sini pada saat kita dikuasai oleh tabiat dosa, anugerah Allah menyelamatkan kita, mengubah kita. Sehingga tabiat dosa itu tidak menguasai kita dan Allah benar Tuhan. Lalu kenapa seringkali kita gagal? Nah itu pertanyaan. Kenapa seringkali kita jatuh dalam dosa? Karena kita tidak mengandalkan, tidak percaya anugerahnya. Begitu besar bagi kita. Hanya kita mengikuti kemauan hawa nafsu kedagingan kita. Yang kita pikir ini lebih baik. Yang kita pikirkan untung untuk saya. Saya tidak mau rugi. Itu yang membuat kita seringkali gagal untuk menikmati, gagal untuk merasakan anugerah Allah dalam hidup kita. Waspadai, jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Perlunya kita ketaatan kepada Allah. Dan pada saat taat itu pun juga seperti begini Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita taat sebetulnya yang memampukan itu kuasa daripada Tuhan. Itu juga anugerah. Seperti halnya, pernah nggak ya saya sampaikan di sini ya. Ini satu contoh yang konkret sekali yang saya bisa gunakan. Waktu anak saya masih 7 tahun, dia sekarang sudah punya anak. Waktu dia 7 tahun ikut saya ke pasar, belanja begitu. Pada saat ikut ke pasar, sudah beli, belanja dan juga saya bawa, cukup berat. Ketika saya bawa nih anak ini, "Pak, saya bawain." Wah seneng sekali hatiku gitu. Kok anakku baik gitu ya. Memang seharusnya anak baik gitu. Nah ketika saya bawa, jangan berat. Nggak apa-apa Pak, kan sudah gede 7 tahun. Sudah gede Pak, bisa bawa. Jangan berat. Bisa Pak katanya. Akhirnya dia paksa, dia ambil. Pada saat dia ambil, berat. Agak keberatan dia pegang 2 tangan gitu kan ya. Dia pegang 2 tangan, saya jelas nggak mungkin saya bilang, rasain, tahu kan, berat kan? Enggak, itu sih namanya enggak mendidik anak dengan baik begitu. Pada saat itu langsung saya pegang tangannya, bantu angkat. Berat enggak?
Enggak Pak, enteng. Kenapa enteng? Kenapa enteng? Saya bantu. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mentaati firman Tuhan tidak mudah. Mentaati firman Tuhan tidak gampang. Maka Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita. Maka anugerah Tuhan diberikan kepada kita untuk kita bisa menjalaninya. Tetapi permasalahan mau enggak kita mengalami anugerah itu? Seringkali kita enggak mau, kita lepas. Biar pada saat ini kita boleh belajar. Anugerah Allah boleh bekerja dalam diri kita. Mari kita terus mentaati dan juga bertumbuh di dalam Kristus. Seringkali Roh Kudus mengingatkan kita baca Alkitab, berdoa, beribadah kan. Kenapa? Supaya kita memiliki iman semakin bertumbuh, semakin mengenal, semakin memiliki kekuatan menghadapi hidup ini. Cuman seringkali kita enggan ngikuti hawa nafsu kita. Aduh, memikirkan nanti mau ketemu orang bisnis lagi, janji ini lagi, mau itu lagi gitu. Atau waktunya enggak ada untuk doa, untuk baca Alkitab. Padahal Roh Kudus selalu ingatkan untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Cuman kita malas. Ini terjadi. Jangan biarkan akan hal itu terjadi sehingga kita sungguh-sungguh tidak mengalami, tidak merasakan anugerah demi anugerah di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya next. Nah, ada satu tokoh ini bernama Arthur Ashe. Dia hidup 1943 sampai 1993, jadi usia cuma 50 tahun. Sayang sekali. Dia sebagai petenis profesional Amerika yang memenangkan 3 gelar tunggal Grand Slam. Satu belum pernah ada orang kulit hitam mencapai gelar ini. Ini luar biasa sekali. Prestasi yang sangat tinggi. Waduh, akhirnya dia dikagumi. Bahkan Presiden Ronald Reagan pada satu sengaja mengundang dia datang ke istana, ke Gedung Putih. Wah, disambut dengan senang sekali dia begitu. Tetapi sayang, dia terkena serangan jantung setelah dioperasi, bukan sembuh tetapi terinfeksi HIV. Setelah itu dia tidak bisa menaikkan karir suksesnya dia. Wah, penggemarnya kemudian tulis surat kepada dia, Pak Ase, sayang sekali ya. Kenapa Tuhan membiarkan kamu menderita penyakit ini? HIV pada jelas-jelas HIV istilah sebagai penyakit kutukan yang gak bisa sembuh begitu. Gak bisa sembuh. Oh, sudah dikeluarkan ini. Nah, apa jawaban dia katanya? Mengapa Tuhan memilihmu atau istilah mengapa Tuhan membiarkan kamu menderita penyakit itu HIV? Jawabnya luar biasa. Karena orang yang sungguh mengerti, menyadari anugerah Tuhan dalam hidupnya, dia katakan begini, di dunia ini ada 50 juta anak ingin main tenis. Mungkin lebih kalau sekarang gitu kan ya. Dan 5 juta bisa main tenis. Lalu dari 5 juta itu berkurang lagi, kemudian 500 bisa menjadi petenis profesional di seluruh dunia gitu. 500 bisa jadi, tetapi hanya 50 yang ikut bertanding. 50 yang bertanding secara resmi dan 50.000 bertanding dan 5.000 yang bisa sampai kepada pertandingan Grand Slam. Tetapi kemudian lebih tinggi lagi, lebih naik lagi katanya, yang bisa sampai ke Wimbledon hanya 50. Dan pada saat pertandingan paling tinggi dari soal tenis dari Wimbledon itu tinggal 4 katanya. Yang apa? Sampai di semifinal. 4. Dari 4 berkurang lagi jadi 2. Final di final. 2 ini akan berkurang menjadi 1. Dan yang 1 itu adalah saya. Saya berhasil mengangkat trofi. Wah, saya senang, saya bangga sekali. Tetapi pada waktu saya menang itu, saya tidak bertanya sama Tuhan, mengapa saya Tuhan yang bisa menang?
Enggak. Makanya ketika saya menderita penyakit ini, mengapa harus saya bertanya pada Tuhan, mengapa harus saya yang sakit? Istilah yang dia sadar, baik dan tidak baik, itu anugerah Tuhan, bukan protes kepada Tuhan. Pada saat dia bisa menjalani kehidupan yang indah sebelumnya, itulah anugerah yang boleh Tuhan berikan. Kita bisa menikmati, kita bisa menghayati, kita bisa mensyukuri. Dia sadar, dia mengerti, hidup ini hanyalah anugerah. Bahkan lagu yang indah sekali katakan sudah diciptakan, mungkin kita sudah pernah menyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Bisa nyata, hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan bagi kita. Nah, tentang daripada soal anugerah ini sebagai aplikasinya adalah ternyata anugerah, karunia, kasih karunia dapat ditentang oleh kita. Maksudnya begini, seperti tadi saya katakan, kita sudah mendapat anugerah keselamatan Tuhan dan anugerah mau memimpin kehidupan kita untuk lebih bertumbuh, lebih taat, seringkali kita tidak mau. Suara-suara Roh Kudus yang mewakili itu kita tidak mau. Kita malas. Kita tidak mau taat. Nah, itu bisa ditentang. Dan juga sadarilah bahwa kasih karunia anugerah itu kita terima secara free. Tetapi karena seringkali dapat free, kita seringkali padamkan gerakan-gerakan tersebut. Kita kadang-kadang juga tidak mau memberikan kasih anugerah itu kepada orang lain. Itu yang terjadi. Paling gampang begini. Siapa di sini yang setiap hari berkendara, baik motor, baik mobil? Pada saat macet, mau nggak kita kasih orang jalan? Biasanya kita ngotot ya. Kadang-kadang kita salah, kita ngotot ya. Gitu nggak? Lalu sudah kadang-kadang ngotot, kita kalah sama orang, kita bel nggak itu? Rasa kesel begitu kan ya. Itu terjadi. Nah, inilah seharusnya pada satu kita belajar. Dan di jalan pun saya terus terang selalu diajar oleh Tuhan. Tadinya saya nggak mau ngalah sama angkot. Jengkel begitu. Satu hal yang istri katakan. Satu boleh berbalik. Emang kamu nih supir angkot ya? Yang ngejar restoran gitu kan. Dia begitu kan ngejar restoran waktu itu gitu. Kamu ngejar restoran apa begitu? Iya ya, sadar ya. Kok ikut-ikutan gitu. Satu kesadaran. Dan juga pada waktu seringkali dipotong, itu jengkel pada sekali mau nyusul gitu. Satu kali terjadi. Karena hal itu yang celaka mobil saya sendiri. Sama-sama rusak, tetapi sama-sama rugi. Dan akhirnya ketika berperkara biasanya, saya terus terangnya ingin ngotot tetapi dalam hati mengalah aja gitu. Yang rugi ya dia tetap diri sendiri begitu. Istri cuma ngomong untuk kasih pelajaran tetapi nyatanya tetap rugi begitu. Ngapain begitu? Akhirnya betul satu kali pada saat begitu ngalah, kok rasa tenang enak gitu. Mari kita coba praktekkan dalam hidup kita. Dia marah-marah karena mungkin kita enggak tanpa sengaja, biarkan dia minta maaf. Jangan ikut-ikutan ngotot. Emang kok sengaja mau cepat-cepat gitu. Wah, itu tambah marah itu. Itu istilahnya ya marilah. Praktekkanlah suatu pengampunan. Suatu mengalah, suatu kerendahan hati. Itu akan menjadi suatu hal yang indah bagi kita. Merasakan hidup ini indah. Lah akan merasakan kasih karunia anugerah Allah. Oh, begitu besar sekali. Betul-betul kita alami. Inilah yang Allah inginkan. Dan juga oleh karena itu yang selanjutnya, next lagi. Yang kedua, usahakan, nyatakan, inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga sungguh-sungguh kita boleh katakan ini anugerah Allah.
Berkali-kali saya akan kepada istri, kita juga ngomong, Tuhan baik ya sama kita. Kenapa? Kok kita bisa menjalani, Tuhan sudah pimpin kita. Pernikahan kita ini 31 tahun katanya. Tuhan sudah berikan cucu yang baik, cucu yang manis. Semalam istri cerita, kamu tahu nggak katanya, si Clara gitu. Waktu papanya makan, dia minta, papanya kasih, senangnya bukan main katanya. Saya mendengar itu pun juga senang, apalagi si anak mendapatkan kebaikan dari papanya. Senang luar biasa. Pasti makanan yang dia suka gitu kan. Mungkin pada saat sengaja papanya beli, papanya makan gitu, anaknya minta gitu. Senang sekali. Demikian juga saya percaya, Allah pun ingin membuat kita bangga, senang. Tetapi mari tetap dekat dengan Dia. Tetap taat, tetap hidup bagi Dia. Sehingga hal ini boleh begitu kita rasakan lebih indah lagi. Nah selanjutnya ini satu tokoh yang mungkin kita biasa sudah kenal, itu Nick Vujicic. Yang tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Tapi hidupnya tetap dirasakan anugerah Tuhan. Sekarang sudah punya 3 anak. Anaknya sudah remaja-remaja. Ya kan siapa sangka begitu ya. Bayangkan nggak ada tangan, nggak ada kaki. Kok bisa punya anak gitu kan ya. Ya kan, istrinya cantik lagi, mantan model. Bisa ya? Ya bisa kalau anugerah Allah sudah bekerja. Karena udah dia tetap percaya hidup ini ada anugerah. Sehingga akhirnya prinsip kehidupan anugerah yang dia tuliskan, yang dia katakan demikian. Jika kamu ditolak, terima. Masa kita paksa kita ditolak gitu kan? Harus yang menolak saya, nggak bisa. Istilahnya begini ya. Nah, maaf ini ya. Burung terbang di atas kita tidak bisa tidak hindari, tidak bisa tolak. Tetapi burung mau bersarang di atas kepala kita bisa tolak nggak? Bisa tolak. Itu dia. Dalam hal ini, hidup ini, ada sesuatu yang tidak bisa kita tolak, terima. Jika kamu ditolak, ya terimalah. Jika kamu merasa tidak dicintai, lepaskan. Istilahnya, jangan ngemis cinta, begitu. Sehingga akhirnya pada saat ngemis cinta, waduh tindakan yang aneh-aneh bisa terjadi. Tindakan di luar dari firman Tuhan bisa terjadi. Nah, jika mereka memilih seseorang atau sesuatu daripada kamu, cari yang lain. Nggak tahu apakah ini prinsip soal pacaran atau nggak ngerti. Tetapi istilahnya, jangan kita ngotot maunya kita. Jadi itu. Jangan kita ngotot maunya kita. Ingat katanya, dalam setiap penolakan dan penerimaan dari seseorang jauh lebih baik. Maksudnya dalam setiap penolakan ada penerimaan dari yang lain. Yang pasti jauh lebih baik. Asal kita sungguh-sungguh sadari anugerah Allah tidak pernah kurang dalam hidupku. Inilah yang harus kita sadari, grace by grace. Anugerah demi anugerah atau kasih karunia demi kasih karunia Allah selalu diberikan kepada kita, selalu dicurahkan bagi kita. Mau enggak kita menikmati? Mau enggak kita alami dengan selalu taat setia kepada Dia? Terpikir tadi untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan, ada satu konsep yang saya pernah berikan kepada jemaat di sini. Kata setia, tahu setia? Setia. Setia kepada Tuhan. Dan setia ada akronimnya kan, singkatannya kan. Apa? Ada yang ingat enggak? Setia. S-nya apa, E-nya apa, T-nya apa, I-nya apa, A-nya apa? Ada yang bisa? Kalau yang bisa, Pak Cana nanti kasih hadiah laptop. Ada yang bisa? Setia. Lupa ya? S. Susah. E, enak. T, tetap. I, ikut. A, Allah. Jadi setia. Memang setia itu artinya susah, enak, tetap,
ikut Allah. Inilah iman yang nyata baik kepada Ibu Fanny Crosby atau Asher ataupun Nick Vujicic. Dia sadar Allah begitu baik. Tetap setia, tetap beriman, tetap taat kepada Dia. Susah, enak, tetap ikut Allah. Jangan enaknya aja ikut ya, susahnya tinggalkan Tuhan gitu. Bahkan ngeluh, Tuhan mengapa saya? Mengapa saya? Tapi atau saya katakan, mengapa saya kalau misalnya saya hebat? Pada saat kita hebat berhasil tidak bertanya, Tuhan mengapa saya sih yang berhasil? Tidak kan? Demikian juga pada saat kebalikannya, jangan bertanya begitu. Amin? Amin. Coba setia apa? Iya. Susah enak tetap ikut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian jemaat, jikalau pada saat ini kita sudah mendengarkan, merenungkan segala kasih karunia dan anugerah kebaikan Allah dalam hidup kita. Jangan biarkan diri kita mengeluh kepada Tuhan. Jangan biarkan diri kita tidak bisa menghayati, tidak bisa merasakan kasih anugerah Allah, kasih karunia Allah dalam hidup kita. Karena seringkali kita bertindak, berpikir maunya diri kita sendiri. Biarlah pada saat ini kita datang kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kasih karunia-Mu, rahmat-Mu selalu serta dalam hidupku. Bertobatlah kepada Tuhan jika selama ini hidupmu selalu menyalahkan Tuhan. Dalam hidupmu seringkali mengeluh kepada Tuhan, seringkali tidak puas. Mungkin ada suatu hal yang Tuhan ingin ajar kita mengoreksi untuk kembali kepada jalan Tuhan. Datanglah kepada Dia. Tumbuhkanlah kasih karunia demi kasih karunia dalam hidupmu, melalui disiplin rohanimu, ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa, melayani, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Tolong kami. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan kami, membawa kami hidup terus dalam kasih karunia-Mu, di dalam anugerah-Mu yang tidak pernah berkurangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kepada saudara Ria kita serahkan. Terima kasih kepada Boksu Kisan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Karena kasih anugerah yang Tuhan berikan pada kita, dan saat ini saya mengajak kita semua juga untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menaikkan satu pujian, segala puji syukur. Kan
bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan saat ini kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan yang selalu menyertai. Dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, karena kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoksologi, kemudian doa tutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Boksu Kisen. Kita aminkan 3 kali. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin, menyertai, dan Kau sudah mengingatkan kami, memberikan firman-Mu bagi kami. Biar kebenaran firman Tuhan terus memimpin hidup kami, dan kami hidup di dalam kasih karunia dan berkat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, curahkan berkat dan anugerah-Mu pada setiap kami. Dan saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Ke segala cinta kasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa yang tidak pernah berubah. Anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan dan pengurapan daripada Roh Kudus memelihara, memberkati kehidupanmu, baik di dalam keluargamu, di dalam usaha pekerjaanmu, dan masa depanmu. Kasih, rahmat, dan anugerah Allah terus berkelimpahanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu teduh. Kita masuk ke dalam warta gereja. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Boksu Kisen yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Kemudian untuk kebutuhan peralatan pelayanan, kami mengingatkan kembali untuk peningkatan pelayanan dalam ibadah masih dibutuhkan 1 unit LCD projector. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembelian LCD projector ini dapat memberikan persembahan kasih dengan keterangan PK LCD. Dan sampai saat ini sudah terkumpul 1.100.000. Ini untuk pembelian unit yang kedua ya. Nah, yang pertama sudah dibeli. Kemudian juga untuk pengadaan ruang ibadah, pastori dan kantor. Bagi jemaat juga yang terpanggil untuk berkomitmen dalam janji iman dapat mengisi form janji iman dan bisa diserahkan ke saudari Meli. Ya, di belakang bisa diambil ada formnya. Dan per hari ini dana yang terkumpul sudah 3.922.000. Yang kita imani bersama ya. Kita akan segera memiliki tempat ibadah sendiri. Kemudian next perjamuan kasih mingguan. Dibuka juga kesempatan bagi jemaat untuk turut berpartisipasi dalam hal pengadaan jamuan kasih. Tidak perlu makan berat, boleh makanan ringan dengan tujuannya supaya kita selepas ibadah ini kita boleh ngobrol-ngobrol, boleh fellowship di ruangan kelas yang biasa. Dan bagi jemaat yang ingin mengambil bagian bisa mendaftarkan ke Saudara Dani. Masih ada tersedia waktu di bulan Maret ini di minggu terakhir tanggal 26 dan sampai bulan April ke depan masih terbuka bagi jemaat yang mau boleh mendaftarkan diri ke Saudara Dani. Dan yang terakhir ini ada informasi bahwa kita saat ini sudah memasuki
masa Lent atau masa Prapaskah jemaat agar dapat mempersiapkan diri untuk kebangkitan Kristus dan juga penebusan dosa kita. Ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh ya, kita mau doa dulu untuk makan yang sudah disiapkan. Minta kesediaan Dewi untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bersalaman.